Pernahkah kamu berpikir bagaimana media sosial mengubah cara kita berkomunikasi? Bagaimana dunia yang dulu begitu luas kini terasa sempit di genggaman tangan kita? Di era digital seperti sekarang, berbicara bukan lagi hanya tentang tatap muka, bukan tentang suara yang terdengar atau mata yang saling menatap, tapi tentang interaksi lewat layar dingin, datar namun penuh dengan makna sembunyi. Dulu kita menunggu surat datang dengan penuh sabar. Setiap kata yang tertulis memiliki nilai, setiap goresan tinta menyimpan rasa rindu yang mendalam. Kita menghargai waktu, kita menghargai jarak. Telepon rumah menjadi jembatan antara dua hati yang terpisah, dan setiap nada panggilan membawa debaran yang khas. Sekarang, hanya butuh beberapa detik untuk mengirim pesan. Hanya perlu satu klik untuk berbagi momen. Satu unggahan bisa dilihat ribuan orang di berbagai belahan dunia. Medsos atau media sosial mengubah cara kita mengekspresikan diri. Kata-kata kini berganti emoji, perasaan berganti stiker, tawa berganti dengan reaksi, dan air mata tergantikan oleh simbol wajah di layar. Kita bisa mengucapkan ribuan kata tanpa benar-benar berbicara. Lucunya, semakin banyak kita berkomunikasi, kadang semakin sedikit kita memahami. Kita hidup di dunia yang serba terhubung. Teman di luar negeri terasa begitu dekat, keluarga yang jauh bisa kita temui setiap hari lewat panggilan video. Media sosial membuat batas waktu dan jarak seolah tidak berarti lagi. Kita bisa melihat kehidupan orang lain, mengetahui apa yang mereka makan, kemana mereka pergi, dan bahkan apa yang mereka rasakan semua dalam sekejap. Namun, di balik kemudahan itu, tersimpan sisi lain yang sering kita abaikan. Media sosial juga membawa tantangan besar. Penyebaran informasi palsu atau hoax bisa membuat kebenaran kabur. Fitnah bisa menyebar lebih cepat dari cahaya, dan budaya komentar negatif bisa merusak rasa empati manusia. Kita terbiasa menilai tanpa tahu, berkomentar tanpa berpikir, dan berbagi tanpa memeriksa. Komunikasi memang semakin cepat, tapi maknanya seringkali memudar. Kita bicara tapi tak lagi mendengar. Kita terhubung tapi seringkali merasa kesepian. Media sosial seperti dua sisi mata uang. Ia bisa menjadi alat untuk membangun, namun juga senjata yang bisa menghancurkan. Dengan media sosial, kita bisa memperjuangkan keadilan, menyuarakan suara yang dulu tak terdengar, dan memperluas wawasan ke berbagai sudut dunia. Namun di sisi lain, ia juga bisa menciptakan ketekanan, perbandingan, dan rasa kurang pada diri sendiri. Kita mulai mengukur kebahagiaan lewat jumlah like dan menilai diri berdasarkan seberapa banyak orang memperhatikan. Perlahan kita lupa bahwa nilai diri bukan ditentukan oleh dunia maya, melainkan oleh siapa kita sebenarnya. Media sosial juga mengubah cara kita memandang hubungan. Kedekatan kini bukan hanya soal jarak fisik, tapi tentang seberapa sering kita berinteraksi di dunia maya. Persahabatan bisa tumbuh dari percakapan singkat di kolom komentar, namun juga bisa hancur karena salah paham di pesan singkat. Cinta bisa berawal dari satu follow, tapi juga berakhir dengan satu unfollow. Namun, semua kembali pada diri kita. Media sosial hanyalah alat. Kitalah yang menentukan bagaimana ia digunakan. Jika kita bijak, media sosial bisa jadi jembatan tempat berbagi ilmu, menyebarkan kebaikan, dan mempererat hubungan antar manusia di seluruh dunia. Mungkin pertanyaannya bukan lagi apakah media sosial membuat kita lebih baik atau buruk, tetapi bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Karena pada akhirnya bukan teknologi yang menentu arah perubahan, melainkan manusia yang berada di baliknya. Dan pilihan itu ada di tangan kita.